Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Nurul Haq, LC MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Perkenalkan, saya Syafaatul Maulidah dengan NIM 2220024 dari kelas PPAA semester 3. Di sini saya akan menyampaikan 2 hadis mengenai dasar-dasar pendidikan Islam. Hadis yang pertama yakni hadis tentang pendidikan merupakan kewajiban agama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa wudi'al ilma inda ghairi ahlihi kamuqallidi al-khanaziri wal al-jauhara wal lu'lu'a wal zahab. Yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan barang siapa yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, itu bagaikan mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Adapun kandungan hadis tersebut adalah bahwasannya kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik itu muslim laki-laki maupun perempuan, baik dimulai dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa pun masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena hakikatnya menuntut ilmu itu seumur hidup. Thalabul ilmi minal mahli ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan apabila seseorang itu tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk belajar, maka akan berdosa. Dan seseorang yang belajar ilmu atau menuntut ilmu bukan pada ahlinya, itu akan menyebabkan kerugian ataupun kekeliruan kita saat mengamalkan, memahami ataupun mengajarkan ilmu yang kita dapatkan itu kepada orang lain. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian studi kasus atau penerapan dari hadis tersebut adalah bahwa pendidikan termasuk dari hak asasi manusia. Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari guna menjadikan masa depan kita lebih baik. Dengan pendidikan kita menjadi orang yang berwawasan luas. Selain itu juga pemerintah Kemendikbud telah menetapkan mewajibkan belajar minimal 12 tahun, dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tidak hanya ilmu umum saja yang kita harus tuntut, harus kita cari, harus kita pelajari, namun ilmu agama juga sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekarang sudah banyak madrasah aliyah, pondok pesantren, majelis taklim yang mengajarkan ilmu agama seperti ilmu nahwu, shorof, fikih, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai tua, sampai mati. Kemudian hadis yang kedua yakni mengenai tujuan dari pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas kana aktsarud du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, dari Anas, ia berkata bahwa ada sebuah doa yang sering dilafadzkan oleh Nabi, yakni doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau yang biasa kita sebut dengan doa sabut jagat.
Kandungan dari doa tersebut atau hadis tersebut, walaupun hadis tersebut pendek, doa tersebut pendek, namun memiliki 3 makna, 3 permintaan yang sangat luar biasa. Yang pertama yakni Rabbana atina fid dunya, kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia ini bisa berupa ilmu, ibadah, kesehatan, rezeki yang banyak dan halal, dan lain sebagainya, dan kebaikan secara umum. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, yakni kebahagiaan di akhirat, berupa kebahagiaan kita itu di akhirat itu berupa surga, dan bagaimana kita nanti diringankannya hisab, dijauhkan dari panasnya, dijauhkan dari segala hal yang menunjukkan kita kepada jalan neraka. Kemudian waqina adzabannar, yakni yakni Allah memperlindungi kita dari menjauhkan dari api neraka, yang bermaksudkan bahwa kita berdoa untuk agar Allah itu menjauhkan kita dari jalan yang mendekatkan kepada kemaksiatan, ke berbuat salah, baik dosa kecil maupun dosa. Itu kita harus melindungi diri kita dengan doa-doa dengan doa sabut jagat ini. Adapun studi kasus atau penerapan dari doa ini, biasanya setiap kita setelah sholat itu, setelah berzikir, setelah doa meminta keselamatan, kita pasti doa sabut jagat kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan meminta kita dijauhkan dari bahaya siksa api neraka. Dan tidak hanya setelah sholat saja, namun setelah belajar pun kita pasti mengamalkan doa ini. Biasanya kalau setelah belajar itu diawali dengan sholat al-asr, kemudian doa meminta ilmu yang bermanfaat, dan dilanjutkan dengan doa sabut jagat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.